bahwa saya saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya akan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Senin 21 Oktober 2024, sejarah baru tercipta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih. Salah satu keputusan penting adalah pembentukan Kementerian Kebudayaan. Dr. Fadly Zon menjadi Menteri Kebudayaan pertama dalam sejarah Indonesia. 19. Dr. Fadly Zon, MSc, Menteri Kebudayaan. Di hari yang sama, Dr. Fadly Zon melaksanakan serah terima jabatan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebelumnya Nadiem Makarim. Kini, Kementerian Kebudayaan resmi berdiri, siap menjalankan mandat yang berat, namun sangat penting bagi bangsa Indonesia. Langkah pertama adalah memperjelas identitas. Gedung utama kementerian kini resmi bernama Kementerian Kebudayaan, menandai komitmen penuh terhadap penguatan sektor ini. Tak hanya nama, kementerian ini juga meluncurkan logo baru, simbol kebangkitan budaya Indonesia. Untuk memperkuat kepemimpinan, kementerian melantik pejabat-pejabat strategis. Arah kebijakan pun mulai dibangun dengan pijakan yang kuat. Menteri Kebudayaan Dr. Fadly Zon mengikuti sidang kabinet di Istana Negara, membahas pelestarian budaya dan pengembangan industri kreatif bersama Presiden dan para menteri. Salah satu simbol komitmen ini adalah kunjungan ke situs prasejarah Goa Leang-Leang, warisan yang membuktikan bahwa budaya Indonesia telah hidup sejak puluhan ribu tahun lalu. Menteri Dr. Fadly Zon juga menelusuri jejak manusia purba di Sangiran sebagai wujud komitmennya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa, serta mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengungkap awal peradaban di Indonesia. Ini adalah national treasure kita, kekayaan nasional kita, kekayaan peradaban kita yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, terutama juga oleh generasi muda dan juga oleh masyarakat dunia. Saat mendampingi Presiden dalam kunjungan kenegaraan ke India, Menteri Kebudayaan Dr. Fadly Zon menandatangani program pertukaran budaya Indonesia-India 2025-2028 bersama Menteri Kebudayaan India Sri Gajendra Singh Shekhawat. Kesepakatan ini mencakup kerjasama di berbagai bidang seperti bahasa, sastra, museum, seni pertunjukan, sejarah. Kementerian Kebudayaan aktif menjalin kerjasama internasional. Para duta besar dari berbagai negara datang, membuka peluang kolaborasi budaya yang lebih luas. Repatriasi benda budaya menjadi salah satu prioritas. 272 koleksi benda warisan budaya Indonesia yang sempat berada di negeri Belanda, kini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Penyerahan ini menandai komitmen kedua negara dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya bersama. Sebelumnya dilaksanakan serah terima objek diduga cagar budaya dari Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Kebudayaan. Objek tersebut berupa 5 arca perunggu dan 1 relief batu yang semula berada di New York, Amerika Serikat. Menteri Dr. Fadly Zon menyebut penyerahan ini sebagai kick-off kerjasama kolaborasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kebudayaan di tahun-tahun mendatang. Pada sidang UNESCO di Paraguay di bulan Desember 2024, secara resmi UNESCO menetapkan Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang sebagai warisan budaya tak benda. Kementerian Kebudayaan terus menegaskan komitmen menjaga pelestarian karya budaya anak bangsa. Indonesia kaya akan kreativitas. Kementerian turut serta dalam berbagai ajang penghargaan, dari perfilman hingga musik, memastikan budaya kita terus berkembang. Di dunia akademik,
Menteri Kebudayaan menyampaikan pidato ilmiah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, menegaskan pentingnya riset dalam kebijakan budaya. Kebudayaan tidak hanya ada di ibu kota. Menteri melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mendengarkan langsung suara komunitas budaya dan melindungi warisan yang ada. Anggaran adalah salah satu kunci utama. Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan DPR dan Kementerian Keuangan untuk memastikan pendanaan yang cukup bagi pengembangan budaya. Bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Kementerian Kebudayaan memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana kebudayaan sebagai bagian dari komitmen untuk membangun kementerian yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menteri Kebudayaan juga mengadakan acara ngopi pagi sebagai sarana untuk mendengarkan aspirasi dari para insan budaya, termasuk sineas, musisi, dan seniman. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku seni dan budaya dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Tokoh nasional Hashim Joyo Hadikusumo kini menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya, membawa visi baru dalam pengembangan kebudayaan. Budaya adalah cerminan zaman. Pameran seni menampilkan refleksi sejarah, termasuk dari seniman legendaris seperti Hardi. Dalam 100 hari pertamanya, Menteri Kebudayaan Dr. Fadlizon telah mengunjungi banyak museum, situs bersejarah, dan berbagai event budaya untuk mendorong pelestarian dan promosi warisan budaya nasional. Dalam konteks kebangsaan, budaya juga menjadi bagian dari pertahanan negara. Acara Bela Negara menekankan pentingnya kebudayaan dalam memperkuat jati diri bangsa. Kekayaan budaya kita ini seringkali secara klise kita mengatakan kita ini adikuasa di bidang budaya, di bidang ekonomi, militer, politik mungkin belum, tapi di bidang budaya kekayaan kita ini luar biasa. Dan kita bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Kita menyebutnya ini bukan hanya diversity, tapi mega diversity. 100 hari telah berlalu dan ini baru permulaan. Kementerian Kebudayaan terus bergerak memastikan budaya menjadi pilar utama pembangunan Indonesia.